Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai desain instalasi rumah yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arinda Oktavierani dengan NPM 2210303012, kemudian Nelly Sofiatun dengan NPM 2220303035, dan Ahmad Fajar Raffi dengan NPM 2240303145. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai desain instalasi rumah yang sudah kami buat, saya akan menjelaskan mengenai keterangan dari simbol-simbol yang digunakan. Nah, ini ada simbol untuk meteran PLN, kemudian ini simbol untuk pembangkit listrik utama, ini yang seperti U, ini sekering, kemudian saklar tunggal dengan ujung atau percabangannya itu satu, kemudian saklar ganda dengan percabangannya itu ada dua, kemudian yang X ini titik lampu, lalu ground, stop kontak, SL itu soft light, biasanya itu digunakan sebagai lampu tidur, kemudian TL atau tube light, itu biasanya lampu besar. Kemudian BL, bohlam light, itu lampu bohlam atau lampu kecil. PL itu plafon light, biasanya itu yang menempel di plafon. Kemudian DL itu down light, itu biasanya terletak di ruang tamu dan biasanya dipasang di setiap sudut yang ada di plafon. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai desain akan diteruskan oleh teman saya. Pada teras menggunakan lampu jenis tube light dengan daya lampu kurang lebih 15 watt yang terhubung dengan saklar ganda. Di ruang tamu menggunakan lampu jenis downlight sebanyak 4 buah kurang lebih 10 watt yang terletak di setiap sudut atap dan menggunakan saklar tunggal 2 buah. Ruang kamar 1 menggunakan jenis lampu soft light kurang lebih 10 watt dengan menggunakan saklar ganda dan ada stop kontak di samping saklar. Di antara kamar 1 dan 2 terdapat toilet yang menggunakan lampu jenis bohlam light dengan daya lampu kurang lebih 10 watt yang terhubung dengan saklar tunggal. Kamar 2 menggunakan dua jenis lampu yaitu lampu berjenis bohlam dan soft light. Lampu bohlam memiliki daya kurang lebih 10 watt sedangkan soft light memiliki daya kurang lebih 8 watt. Lampu pada kamar 2 terhubung dengan saklar ganda dan stop kontak. Kamar 3 menggunakan lampu berjenis soft light dengan daya kurang lebih 10 watt yang terhubung dengan stop kontak saklar ganda. Salah satu saklar yang berada di dalam kamar 3 memiliki rangkaian seri antara lampu di dalam kamar 3 dengan teras belakang, sehingga apabila dinyalakan akan menyalakan lampu di dalam kamar 3 dan lampu teras. Sedangkan saklar yang satunya di dalam kamar 3 menghubungkan antara lampu teras samping dan gudang. Pada rangkaian tersebut menggunakan rangkaian seri sehingga apabila dinyalakan atau dimatikan, keadaan lampu tersebut sama. Lampu yang digunakan pada teras samping berjenis plafon light dengan daya kurang lebih 15 watt. Sedangkan lampu yang digunakan di dalam gudang berjenis soft light dengan daya kurang lebih 10 watt. Kemudian bagian depan garasi terdapat carport. Lalu untuk garasi menggunakan lampu 2 buah lampu berjenis tub light dengan daya kurang lebih 10 watt. Tersambung dengan saklar tunggal. Rangkaian tersebut menggunakan rangkaian seri. Lampu taman dan musola saling terhubung satu sama lain karena ada saklar ganda. Musola dan taman menggunakan jenis lampu yang sama yaitu soft light dengan daya pada masing-masing lampu kurang lebih 10 watt. Di samping musola terdapat ruang makan dan dapur yang menggunakan satu lampu dengan saklar ganda. Lampu yang digunakan berjenis soft light dengan daya kurang lebih 18 watt. Pada toilet kedua menggunakan lampu jenis bohlam yang memiliki daya kurang lebih 10 watt, terhubung pada saklar tunggal di luar ruangan. Di lorong ruangan digunakan sebagai ruang keluarga atau ruang bersantai. Ada dua lampu jenis soft light yang menggunakan daya kurang lebih 20 watt. Salah satu lampu terhubung dengan saklar tunggal yang terletak di luar kamar 2, sedangkan satu lampu lain terhubung dengan saklar ganda yang berada di luar kamar 3.
Sakargana di luar ruangan 3 menghubungkan lampu yang ada di lorong ruang bersantai dan lorong menuju ke ruang makan dan dapur. Lampu tersebut menggunakan jenis plafon light dengan daya kurang lebih 15 watt. Jadi, rangkaian yang digunakan pada rancangan instalasi rumah yang kami buat yaitu menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Alasan menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel tersebut yaitu karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, rangkaian campuran tidak mudah mengalami panas atau overheating. Yang kedua, jika terdapat kesalahan atau kerusakan ketika melakukan instalasi mudah dideteksi. Yang ketiga, memiliki keunggulan yang dimiliki oleh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang keempat, beban atau hambatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen baru tidak memberi pengaruh pada komponen lain. Yang kelima yaitu dapat menghemat energi. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.